semuanya, perkenalkan nama saya Hana Relaya Yusafari Sambesi dengan NIM 2024 04 10 14. Saya membuat video ini untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah Dasar Logika Matematika. Baik, kali ini kita akan membahas kasus dari bbc.com yang dipost pada tanggal 2 Maret 2022. Kasus ini nyata dan sangat menyayat hati mengenai Tom Mansfield, seorang pria usia 29 tahun yang meninggal dunia karena overdosis kafein. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang the problem solving power of units dan standardized units, more problem solving power, serta biological policy dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang kesehatan. Mansfield adalah seorang penggemar fitness yang aktif nge-gym. Suatu hari dia memesan bubuk kafein dengan tujuan untuk meningkatkan performa fitnessnya. Tapi masalahnya, Tom telah menggunakan timbangan yang salah. Dia menggunakan timbangan yang ada di rumahnya, yaitu timbangan dapur. Dia tidak menggunakan timbangan khusus kafein. Karena timbangan dapurnya itu cuma punya satuan gram, sedangkan kafein harusnya diukur dengan satuan miligram. Hasilnya, ia mengkonsumsi kafein yang diperkirakan setara dengan 200 cangkir kopi, sehingga dia ditemukan meninggal dengan kadar kafein sebanyak 392 mg per liter di dalam darahnya, jauh di atas batas normal, yaitu hanya 2-4 mg per liter. Kasus Tom sangat berrelevansi dengan the problem solving power of units dan standardized units, karena kasus Tom ini adalah contoh mengapa pemahaman unit atau satuan dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang krusial, karena unit dan satuan atau pengukuran seperti gram, miligram, itu bukan sekedar label, tapi itu adalah kunci untuk pemecahan masalah. Terlihat sepele, tapi sebenarnya itu adalah kuncinya, terutama jika kita membahas dunia kesehatan atau obat-obatan. Nah, sekarang mari kita buktikan mengapa Tom bisa mengalami overdosis. Seharusnya Tom mengonsumsi 200 mg kafein, tapi dia mengonsumsi 2 gram kafein. Beda satuannya, tapi ini masalahnya. Kita tahu bahwa 1 gram sama dengan 1000 mg. Jadi 2 gram kafein yang dikonsumsi Tom sama dengan 2 gram dikali 1000 mg per gram, sama dengan 2000 mg. Jadi Tom telah mengonsumsi 2000 mg kafein dari yang seharusnya dia konsumsi jika kita samakan satuannya. Nah, jika dibandingkan dengan dosis yang seharusnya dikonsumsi, yaitu cuma 200 mg, tapi Tom telah mengonsumsi 2000 mg dibagi 200 mg sama dengan 10 kali lipat dosis yang seharusnya. Jumlah ini sangat banyak dan sangat berlebihan untuk sistem tubuh kita. Jadi sistem tubuh akan kewalahan dan berujung pada overdosis dan kematian. Menurut saya, pada kasus ini ada dua logical fallacy. Yang pertama adalah hasty generalization sama false cause. Hasty generalization adalah kesalahan logika di mana seseorang mengambil kesimpulan berdasarkan bukti yang tidak memadai, bukti yang tidak cukup, atau contoh yang masih terlalu sedikit. Tom menarik kesimpulan tentang fungsi timbangan yang pada umumnya hanya untuk mengukur sesuatu gitu. Tom lupa memperhatikan satuan untuk mengukur kafein yang memerlukan satuan miligram, bukan gram yang sama dengan timbangan dapurnya. Jadi untuk pembuktiannya, premis Tom, saya punya timbangan dapur yang bisa mengukur bobot sesuatu. Kesimpulan atau hasty generalization Tom adalah, oleh karena itu timbangan dapur saya bisa mengukur semua jenis bobot, bisa mengukur apapun gitu. Nah, ini semua keliru ya teman-teman, karena seharusnya Tom tidak mengeneralisasi timbangan, karena seharusnya dia pakai timbangan khusus yang dengan satuan miligram untuk mengukur kafein, bukan dengan satuan gram. Logical fallacy ini mengajarkan kita untuk tidak melompat pada kesimpulan umum dari bukti yang terbatas atau tidak representatif. Jangan pernah berasumsi satu timbangan bisa mengukur segalanya. Selalu cek spesifikasi dan kesesuaian alat, terutama jika menyangkut presisi dan keamanan. Untuk logical fallacy yang kedua atau false cause adalah salah asumsi bahwa satu peristiwa dapat disebabkan oleh yang lainnya hanya karena satu terjadi setelah yang lain. Nah, pada logical fallacy ini, Tom mengamati bahwa yang pertama, ia menaruh bubuk kafein di timbangan dapur. Kedua, timbangan itu tidak menunjukkan angka bubuk sampai mencapai 2 gram. Jadi mencapai 2 gram baru dia bergerak. Nah, ketiga, ia mengonsumsi 2 gram tersebut. Dari urutan kejadian ini, Tom menarik kesimpulan yang salah. Hanya karena 2 gram adalah titik di mana timbangannya mulai bergerak atau bereaksi, dia mengabaikan fakta penting bahwa timbangannya memiliki batas deteksi yang minimum tinggi atau tidak dirancang untuk satuan yang lebih presisi seperti miligram untuk kafein. Premis dan kesimpulan untuk pembuktiannya. Premis 1, saya meletakkan bubuk kafein di timbangan dapur dan timbangan mulai menunjukkan angka 2 gram sebagai bacaan minimal yang terdeteksi. Premis kedua, timbangan tidak menunjukkan bacaan lain di bawah 2 gram. Jadi kesimpulan atau false cause yang diambil Tom, oleh karena itu 2 gram adalah dosis yang benar atau jumlah yang harus saya konsumsi karena telah dideteksi oleh timbangan dapur saya. Tapi tentunya kesimpulan ini juga keliru karena Tom menghubungkan munculnya angka 2 gram pada timbangan sebagai satu-satunya bacaan yang terlihat dengan kesimpulan bahwa itulah dosis yang benar. Melalui false cause, kita jadi bisa belajar bahwa jika ada dua hal yang terjadi bersamaan atau berurutan tidak sama dengan sebab akibat. Hanya karena timbangan Tom mulai membaca 2 gram, bukan berarti 2 gram adalah dosis yang tepat.
Karena kita harus mencari alasan yang logis dan relevan, bukan hanya mengasumsikan hubungan sebab akibat dari kejadian yang berurutan. Singkatnya, hasty generalization membuat Tom mengambil alat yang salah, sedangkan false cause membuat Tom salah menafsirkan apa yang alat itu katakan. Keduanya berkontribusi pada tragedi kematian Tom. Kasus Tom adalah bukti nyata bahwa kesalahan pengukuran bisa saja berakibat fatal. Dari kasus ini kita juga bisa belajar jangan cepat-cepat dalam mengambil kesimpulan. Pertimbangkan dan berpikirlah secara logis untuk menghindari logical fallacy. Jangan biarkan kesalahan sepele dalam hidup kita, dalam perhitungan atau asumsi bisa merenggut hidup kita atau orang lain.